tunggu, bukan hafalan. Itu bagiannya Kak Roy nanti. Maaf ya Kak Roy. Kita mau bagian memuji Tuhan. Iya, udah siap semuanya? Tapi kita mulai dalam doa dulu ya Kak, karena pasti semua siap. Ya semuanya siap, ambil sikap yang baik, tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini, Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, Engkau telah memberikan kami fasilitas untuk kami boleh menonton LCC dan beribadah bersama. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, mengurapi kami untuk kami boleh memulai ibadah LCC ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Haleluya. Amin. Hari ini Kak, sekolah minggu kita akan belajar tentang Gideon Kak. Oh iya? Tahu nggak kenapa Kak? Ingat gak Gideon? Siapa ya Gideon? Siapa? Nama tetangganya Kakak. Bukan. Gideon itu adalah salah satu tokoh Alkitab. Dia itu anaknya dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan. Karena itu ketika Gideon perang Kak dengan 300 orang, karena dia taat dibuat Tuhan menang. Dah nggak usah lama-lama, kita mulai yuk. Capcus. Kak Jimmy. Semua bisa berdiri, ikuti nyanyiannya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Ayo anak sekolah minggu kita nyanyikan lebih semangat. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Ada amin? Amin. Amin dong. Karena Kak Diana, Kak Wenda dan kalian kita semua anak-anak sekolah minggu. Kita harus lebih dengar-dengaran ya. Siap Kak Wenda. Nah Kak, kita juga harus tahu anak sekolah minggu kalau melakukan aktivitas nggak boleh sembarangan. Iya, kita harus hati-hati, kita harus jaga. Apa yang dijaga Kak? Mata, Terus? mulut, Terus? telinga, Satu lagi? tangan. Yeay! Kita semua masih memuji Tuhan ya, semangat kan? Ayo kita nyanyikan lagu Hati-hati gunakan matamu. Semua. Hati-hati gunakan matamu, tik-tok. Hati-hati gunakan matamu, tik-tok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ting-tong. Sekarang hati-hati gunakan mulut ya. Siap-siap ya. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sekarang coba hati-hati gunakan. Oke, semua ikuti ya. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Kak, yang terakhir. Apa Kak? Oke, hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita gabung semuanya. Oke, Kak. semua siap-siap ya. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan Mulutmu. Jangan lupa telinga. Hati-hati gunakan telingamu. Tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hidupmu. Kita harus hati-hati. Iya, betul banget. Karena kalau mau sukses seperti Gideon harus setia, Hati-hati. taat pada firman Tuhan. Benar banget. Nah, kita mau siap-siap dengan firman Tuhan nih, Yuk. Kak.
Yuk. Kalian semua siap? Siap Tapi dong. sebelumnya, ayo kita tutup tangan. Kita mau berdoa sebelum masuki firman Tuhan. Semua tutup tangan dan tutup mata. Siapkan hati untuk kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh di kerajaan surga, karena Tuhan begitu baik mengasihi kami dan menyayangi kami, dan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk datang, untuk hadir, untuk membantu kami membuka telinga, pikiran, dan hati supaya kami bisa dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada kakak yang akan mengajarkan firman kepada kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Bye. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Neni. Kali ini kita diberi waktu untuk mau mendengar firman Tuhan. Tadi Kak Neni dengar pujian dari Kak Wenda dan Kak Dena, ngomongnya hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan tanganmu. Jadi intinya kita harus hati-hati menggunakan seluruh kehidupan kita. Kak Neni setuju. Nah adik-adik, karena itu merupakan syarat kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Nah saat ini Kak Neni berharap adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya harus dibawa. Nanti kita akan buka. Kak Neni mau cerita di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim, mengenai seorang yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian dia dipilih untuk menolong bangsa Israel, dan dia tetap setia sampai kemenangan itu Tuhan kasih di tangannya. Ada yang tahu siapa namanya? Daud? Bukan. Saul? Bukan. Tapi namanya adalah Gideon. Adik-adik bisa lihat di Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim pasal 7. Itu adalah cerita yang panjang. Tapi jangan khawatir, Kak Neni akan ringkas ceritanya supaya adik-adik dapat memahami dengan mudah. Suatu ketika bangsa Israel ini melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mereka berbuat jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan itu menyerahkan bangsa Israel di tangan bangsa Midian. Artinya bangsa Israel ada di cengkraman orang-orang Midian, dijajah oleh orang-orang Midian, sehingga bangsa Israel ini menderita karena semua harta milik mereka itu diambil oleh orang Midian dan mereka mengalami kesusahan yang amat sangat. Dan firman Tuhan berkata orang-orang Israel ini mengalami kemelaratan. Nah, di dalam kesusahan mereka itu, mereka baru ingat sama Tuhan. Mereka ingat kalau mereka punya Tuhan. Dan mereka mulai berdoa, meminta pertolongan sama Tuhan. Nah, bisa ditebak ya. Nah, karena doa mereka itu, Tuhan menjawab doa mereka. Dan Tuhan memilih seseorang untuk melepaskan bangsa Israel, untuk menolong bangsa Israel dari cengkraman bangsa Midian. Ya betul, Tuhan pilih Gideon. Gideon adalah orang yang Tuhan pakai pada waktu itu. Saat itu malaikat Tuhan menjumpai tepatnya Gideon. Malaikat Tuhan ini bilang, "Hai pahlawan Tuhan, engkau disertai sama Tuhan." Nah pada waktu itu memang adik-adik, Gideon kayak agak ragu, agak kaget. Dia berpikir, kalau memang Tuhan menyertai kita, kenapa Tuhan menyerahkan bangsa kita kepada tangan musuh? Pada waktu itu Gideon berpikir seperti itu. Tetapi akhirnya pada waktu itu Gideon itu sadar bahwa dia itu dipanggil Tuhan. Dia dipanggil Tuhan untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Perhatikan adik-adik, yang pertama Gideon dipanggil oleh Tuhan
untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Dan Gideon taat karena dia percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan dia. Yang kedua adik-adik, setelah dia taat, dia dipanggil, Gideon ini belajar taat kepada Tuhan. Dia mau melepaskan bangsa Israel dengan pimpinan Tuhan. Dia kemudian dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pembebas dengan rakyat Israel, ya, dengan beberapa suku yang ada di bangsa Israel. Mereka membangun kekuatan dengan dipimpinan dari Gideon. Mereka itu bersatu untuk memerangi bangsa Midian. Ingat adik-adik, di saat itu Gideon melakukan tugasnya, yaitu dia taat kepada Tuhan. Tuhan itu bilang sama Gideon bahwa pada waktu itu kan Gideon itu bawa 32.000 rakyat untuk bersama-sama dengan dia melawan Midian. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang, Gideon, itu terlalu banyak. Kamu bawa orang terlalu banyak untuk berperang melawan orang Midian, dan aku tidak suka itu. Harus dikurangi lagi. Adik-adik, Gideon taat. Gideon mengikuti apa yang Tuhan mau. Kemudian Gideon itu berseru kepada rakyat pada waktu yang menyertai dia, barang siapa yang takut dan gentar boleh kembali. Ternyata tidak diduga-duga loh, yang kembali karena takut dan gentar itu ada 22.000. Wow, jumlah yang cukup banyak yang takut dan gentar. Masih tersisa 10.000. Ternyata Tuhan bilang bahwa itu juga masih banyak. Kalau secara manusia pasti Gideon, Tuhan, kita ini mau melawan Midian. Midian itu seperti pasir di laut banyaknya, bahkan seperti belalang, mereka tidak terhitung banyaknya. Tapi tidak, Gideon tidak bersungut-sungut. Gideon tetap taat kepada Tuhan. Dia kemudian mengikuti petunjuk Tuhan untuk membawa rakyat itu yang 10.000 tadi untuk turun meminum air. Nah, di situ mereka akan dipisah menjadi dua. Nah, adik-adik, di situ Tuhan berfirman kepada Gideon bahwa Tuhan akan memilih, menampih lagi orang-orang yang sudah dipanggil ini untuk berperang. Nah, Tuhan bilang, nanti kamu bedakan ya, yang satu adalah kelompok orang yang meminum air dengan cara dia ngambil air itu dan menjilat dengan lidahnya seperti anjing. Itu pisahkan. Dan yang kelompok kedua adalah orang-orang yang berlutut menghirup air dengan tangannya ke mulutnya, dan itu engkau harus pisahkan juga. Nah, ternyata orang yang melakukan, orang-orang yang turun ke air dengan berlutut dan mengambil air dari mulutnya itu ada 300 orang. Nah, ternyata Tuhan sepakat hanya dengan 300 orang Gideon akan disertai oleh Tuhan berperang melawan orang Midian. Adik-adik, kuncinya adalah Gideon taat. Nah, akhirnya adik-adik ceritanya seperti apa? Dengan 300 orang itulah Gideon diberikan kemenangan oleh Tuhan. Mereka berperang dan tahu enggak? Mereka hanya pakai senjata itu bukan senjata yang modern seperti nuklir ya, seperti tank-tank gitu. Tidak, adik-adik, dengan senapan, laras panjang, laras pendek, tidak. Mereka berperang dengan kekuatan Tuhan. Tuhan itu menyertai mereka sehingga Tuhan itu memberi kemenangan. Kuncinya ketika Gideon dipanggil, dia taat kepada Tuhan. Kemudian dia dipilih. Nah, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini adalah orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Gideon tidak menyimpang ke kanan dan Gideon tidak menyimpang ke kiri. Dia mengikuti Tuhan ngomong apa, dia turuti. Itu sebabnya orang Midian bisa dikalahkan. Nah, adik-adik, cerita ini sungguh cerita yang luar biasa. Tuhan mengajarkan kepada kita lewat cerita ini bahwa setiap kita anak-anak Tuhan itu harus selalu mengikuti firman Tuhan.
Lewat cerita ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di akhir zaman ini kita semuanya dipanggil untuk diselamatkan oleh Tuhan. Benar kan? Lewat Tuhan Yesus kita diberikan keselamatan itu secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Lewat Tuhan Yesus, tidak lewat siapapun. Tetapi tidak hanya berhenti hanya dipanggil terus ujuk-ujuk kita bisa masuk surga. Tidak bisa. Tuhan panggil kita menerima keselamatan untuk kita menjadi bagian dari kerajaan kebenaran, kerajaan surga, supaya kita bisa menjadi ahli waris kerajaan surga. Tetapi ingat, tidak berhenti sampai di situ. Kita harus melangkah seperti Gideon. Kedua, harus bisa dipilih. Untuk harus bisa dipilih, itu kita harus taat kepada Tuhan. Artinya kita itu untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Setelah kita dipanggil, kita harus taat kepada firman Tuhan. Bahwa di surga itu ada rambu-rambunya, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Kita harus melakukan firman Tuhan tentunya. Kita harus taat, kita mengasihi Bapa di surga, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi sesama kita, dan kita harus melakukan firman-Nya. Firman-Nya itu apa? Ya tentunya yang ada di Alkitab, yaitu firman untuk menjadi benar, untuk hidup sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah ini kita nggak bisa menyimpang dan ke kiri, karena itu menentukan kita akan dipilih untuk melanjutkan perjalanan kita sampai pada akhirnya nanti. Akhirnya apa adik-adik? Endingnya di mana? Endingnya itu kita akan berjumpa dengan Tuhan. Artinya kita akan terus setia kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Kita harus setia. Setelah kita dipanggil, kita dipilih, kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Dan kita harus kerjakan itu selama-lamanya sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan belum datang, kita tetap harus setia kerjakan itu. Sampai akhirnya kalau Tuhan sudah datang, kita didapati Tuhan setia. Nah, kesetiaan itulah yang nantinya akan memberikan kita satu reward, bahwa Tuhan itu akan menganugerahkan kita mahkota kehidupan. Artinya kita menang, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya, dan terakhir kita setia sampai akhir, maka Tuhan akan menganugerahkan kita mahkota kehidupan. Adik-adik masih punya mahkotanya yang beberapa waktu lalu kita buat? Kan ini masih punya nih, kan ini pakai ya. Mahkota ini akan kita terima ketika kita dipanggil, kita dipilih, kita setia melakukan bagian kita untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Sama seperti Gideon, mereka memenangkan pertarungan melawan orang Midian. Itu bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi itu karena Tuhan memilih Gideon. Gideonnya dipanggilnya mau, Gideonnya taat, dan Gideon setia. Meskipun dengan kekuatan yang terbatas, hanya 300 orang, dia dapat kemenangan. Sama dengan kita adik-adik, untuk sampai kepada kerajaan surga, tidak bisa dengan kekuatan kita. Sangatlah kita ini terbatas, kita manusia biasa. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan keselamatan, kita harus terima, kita panggil, kita dipanggil oleh Tuhan, kita terima panggilan itu, dan kita mulai mengerjakan itu dengan ketaatan. Kita dipilih Tuhan, dan kita kerjakan ketaatan itu, melakukan firman itu dengan setia. Nah itulah sebabnya setelah pada akhirnya kita terima mahkota kehidupan. Ada satu pujian yang Kak Neni mau nyanyikan. Ini pujian lama. Kak Neni berharap kalian ingat. Kalau ada yang belum tahu, kalau ada yang memang belum pernah mendengar, ini ada pujian lama ketika Kak Neni masih sekolah minggu dulu ya.
Kak Neni mau nyanyikan, bunyinya gini. Setia, setialah, setialah sampai akhir, seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Apakah jawabanmu? Tuhan butuh jawaban kita untuk kasih setianya. Setia, setialah, setialah sampai akhir. Kali ini Tuhan butuh jawaban kita. Tuhan Yesus sedang memanggil kita. Siapa yang mau menjadi ahli waris kerajaan surga? Dan siapa yang mau setia sampai akhir? Kak Neni mau. Kak Neni yakin bahwa adik-adik juga mau. Ayo adik-adik, bersama-sama kita berjuang. Kita mau jadi seperti Gideon, pahlawan Tuhan yang gagah berani. Kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kebenarannya, dan kita setia sampai akhir. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan nih kakaknya cerita tentang siapa tadi? Gideon. Nah, untuk kreativitasnya hari ini kakak mau ajarin kalian gimana caranya bikin orang-orangan yang bersambung. Nah, ini gambarnya Kak Cece gambar Gideon dan orang-orang yang melambangkan 300 pasukannya Gideon. Sekarang Kak Cece jelasin bahannya apa aja ya. Bahan yang pertama kita butuh kertas A4 atau F4. Yang kedua spidol berwarna atau pensil warna. Dan yang terakhir gunting. Gampang kan adik-adik, makanya nanti jangan lupa dibikin ya. Oke. Sekarang yang pertama kita lakukan, kita bagi kertasnya menjadi 2 di sisi yang panjang. Kita lipat menjadi 2. Kemudian setelah itu kita gunting. Kita cuma pakai separuhnya saja. Setelah itu setengah lembar tadi kita lipat menjadi 4 bagian. Nah, kalau sudah, kita lipatnya bentuknya zigzag. Seperti ini. Kalau sudah, kita mulai gambar Bapak Gideon. Adik-adik jangan lupa nanti bikin gambarnya, pastikan dia lengannya itu sampai ke ujung, seperti ini, sampai ke ujung. Jadi tangannya direntangkan, biar nanti waktu dipotong dia bentuknya bisa nyambung satu dengan yang lain. Kak Cece gambar bajunya, mukanya, celananya, rambutnya, dan yang lain-lain.
Kalau sudah selesai digambar, kita potong mengelilingi bagian luar badannya. Sudah selesai Kak JJ potong. Kalau sudah selesai kita coba buka satu persatu. Nah, nanti hasilnya dia nyambung seperti ini. Nah, terus sisa dari tiga potongan yang masih belum ada isinya ini kita isi, kita tuliskan ayat hafalan kita minggu ini di Wahyu 17 ayat 4b. Nah, seperti ini. Kemudian nanti di kepalanya kita tulis lagi. Kan tadi sudah diajari nih sama Kak Neni bahwa Tuhan ini memilih kita, tapi tergantung kitanya mau setia apa enggak. Kita tulis janji kita sama Tuhan. Aku akan setia. Jadi deh, dicoba ya di rumah adik-adik. Jangan lupa juga nanti ditunjukin ke kakak-kakaknya di Zoom LCC. Kalau begitu kita lanjut ke sesi berikutnya. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik, kembali sama Kak Roy ya. Habis ini kita mau PAW. Kalian ngapain di sini? Hah? Loh, hafalan bukan PAW. Sudah Minggir. Maaf ya adik-adik, dikira itu PAW lagi, tapi kita mau ayat hafalan, oke? Ayat hafalan di minggu ini ada di Wahyu 17 ayat 14b. Sekali lagi, Wahyu 17 ayat 14b. Oke? Wahyu 17 ayat 14b, demikian firman Tuhan. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang telah setia. Oke, sekali lagi, mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Oke, dari itu kita akan belajar bahwa Tuhan akan memilih kita yang setia ya adik-adik. Bisa kalian hafalin, jadi kalau ada kakak tanya, kalian bisa jawab. Oke, dadah. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan ya. Karena ini percaya setiap pujian yang kita nyanyikan, yang kita sampaikan di hadirat Tuhan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik ini kan sudah tahun yang baru ya. Oh iya Kak Neni lupa mengucapkan selamat tahun baru. Tetap semangat ya. Kita akan semakin bertambah-tambah setia kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi lewat ibadah online ini membawa kita semua itu tetap setia sama Tuhan, mengerjakan keselamatan kita itu dengan setia, supaya kita bisa menerima mahkota kehidupan. Adik-adik jangan lupa ya, Kak Neni tidak pernah bosan-bosan mengingatkan
supaya ibadah yang kita lakukan ini memberikan dampak dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati sama Tuhan. Lewat ibadah online kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, dan juga kita itu bisa berbuah-buah, bukan buah tomat, bukan buah mangga, tapi kita berbuah-buah kebenaran. Nah, adik-adik, perhatikan setiap firman Tuhan, tangkap pesan-pesan firman Tuhan, dan jangan lupa tugas-tugas dari kakak-kakak, baik itu ayat hafalan maupun setiap kreativitas, kerjakan dengan setia. Ingat ya, ada mahkota kehidupan yang menanti kita nanti saat kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita akan tutup ibadah online kita saat ini. Kita sama-sama mau tutup mata, kita mau lipat tangan. Kak Neni akan tuntun kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan, dilayakkan untuk beribadah bersama-sama. Teristimewa lagi kami diajar lewat firman Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setelah kami dipilih oleh Tuhan, kami taat supaya kami itu dipanggil, dan kami mau belajar setia sampai akhir. Kami tahu Tuhan Roh Kudus akan menolong kami. Setiap anak-anak LICC, meskipun kami belum bisa berjumpa bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Kami berdoa Tuhan, kami semakin setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan sediakan, fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kami untuk beribadah, kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami pada pertumbuhan rohani, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap anak LICC ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau tutup acara ibadah LICC online saat ini, dan kami mau terima berkat Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita, Bapak Yahweh melindungi kita semua. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan damai sejahteranya, shalomnya kepada kita, sehingga sukacita surga itu menjadi bagian kita. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di kebaktian LICC di minggu-minggu berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.